Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tunihaya, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sputum dahak. Sputum dahak ialah lendir yang diproduksi oleh saluran pernapasan bawah, terutama pada bronkus dan paru-paru yang dikeluarkan melalui batuk. Pemeriksaan sputum dilakukan untuk mendeteksi adanya mikroorganisme yang menyebabkan infeksi sel abnormal atau zat yang lain yang bisa menunjukkan adanya penyakit pada sistem pernapasan, terutama pada paru-paru, seperti DBC, bronkitis, atau kanker paru-paru. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan sputum memiliki beberapa berikut, seperti diagnostik. Diagnostik ini mendeteksi adanya mikroorganisme seperti Mycobacterium tuberculosis jamur atau sel kanker yang menunjukkan adanya infeksi atau neoplasma paru. Selanjutnya, monitoring terapi. Monitoring terapi efektivitas pengobatan terutama pada pasien dengan tuberkulosis, misalnya sputum awalnya positif menjadi negatif, yang menunjukkan keberhasilan terapi. Selanjutnya, indikasi pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum umumnya dianjurkan pada pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan seperti batuk produktif, berdahak, demam, sesak napas, dan nyeri dada. Selanjutnya, jenis-jenis pemeriksaan. Jenis-jenis pemeriksaan sputum meliputi yang pertama, pemeriksaan makroskopis. Pemeriksaan makroskopis ini pemeriksaan fisik yang meliputi volume jumlah sputum yang dikeluarkan, terus juga warna. Warna juga dapat mengidentifikasi berbagai kondisi, seperti warna kuning atau hijau, itu menunjukkan adanya infeksi. Terus juga warna merah. Warna merah juga menunjukkan adanya pendarahan. Terus konsistensi atau tekstur sputum. Tekstur sputum ini ada 3, yaitu kental, encer, dan belendir. Terus juga bau. Bau juga dapat memberikan petunjuk adanya infeksi bakteri anaerob atau enggak. Terus ada atau tindakan komponen lain, misalnya nanah, darah, atau benda asing yang masuk pada saluran pernapasan. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopis, pewarnaan gram, mengidentifikasi bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya, gram pasif atau negatif, serta bentuknya. Perwarnaan Jihil Nelson BTA, mendeteksi bakteri tahan asam, terutama Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan tuberkulosis. Perwarnaan lainnya, misalnya Giemsa, untuk mengidentifikasi sel darah dan mikroorganisme lain, atau perwarnaan khusus untuk jamur. Selanjutnya, histologi sputum. Histologi sputum untuk mencari sel-sel abnormal seperti sel kanker yang dapat membantu dalam diagnosis kanker paru-paru. Pencarian parasit. Pencarian parasit ini pada kasus infeksi parasit paru-paru tertentu. Yang ketiga, pemeriksaan kultur sputum yang menumbuhkan mikroorganisme dari sampel sputum pada media agar untuk mengidentifikasi jenis-jenis bakteri atau jamur penyebabnya infeksi.
biasanya diikuti dengan uji resistensi antibiotik untuk menentukan antibiotiknya yang efektif pada pengobatan. Kultur khusus mungkin ini diperlukan untuk mengidentifikasi bakteri jamur tertentu seperti Mycobacterium tuberculosis, Legionella, atau jamur. Yang keempat, pemeriksaan biokimia. Untuk mengukur kadar zat kimia tertentu dalam sepuntung, meskipun jenis pemeriksaan ini tidak rutin dilakukan. Yang terakhir, pemeriksaan molekul NAAT, nucleic acid amplification test. Ini untuk mendeteksi materi genetik DNA atau NRA dari mikroorganisme tertentu seperti Mycobacterium tuberculosis, misalnya tes PCR. Selanjutnya dapat memberikan hasil cepat dibandingkan kultur. Terima kasih. Bye-bye.